Nah, artinya teman-teman kalau kita bicara tentang orang yang sukanya nggak terang-terangan, ini ada dua masalah sih. Dia khawatir menyakiti perasaan orang lain atau dia takut hubungannya jelek dan dia mengambil ranah aman. Jadi cari aman doang, dia ngomongnya di belakang atau ngomonginnya di medsos, atau mungkin dia nggak ngomong sama sekali tapi dia menahan perasaan dia dengan tidak nyaman. Pernah nggak sih kamu tuh ngerasa kesulitan buat ungkapin apa yang kamu pikirkan tentang orang lain? Atau justru kamu malah sebaliknya yang lebih cepat atau mudah untuk memberikan feedback kepada orang lain dengan terang-terangan? Kalau sulit, ujung-ujungnya yang keluar dari mulut tuh muter-muter. Terus kayak nggak ngerti sebenarnya apa sih yang mau kita omongin, dan jatuhnya kita nahan di hati kita dan mungkin ngebatin atau ngomongin sama orang lain. Atau tipe hal yang kayak udahlah apa adanya, kalau aku nggak suka ya aku nggak suka. Aku lebih cenderung lebih suka ngomong di depan orang itu. Well, ini adalah dua tipe yang berbeda ya teman-teman. Yang satu adalah orang yang sangat ceplas-ceplos gitu ya, disebut sebagai orang yang sangat straightforward. Mungkin kayak kita selalu sakit hati kalau ketemu dia. Atau yang satu ngebatin gak jelas maunya apa, tapi bikin kita kesel juga karena akhirnya kita taunya dari orang lain. Menganalisa kali ini teman-teman, halo semuanya, assalamualaikum. Kita bakalan ngebahas gimana dan kenapa orang suka bertele-tele. Terus kira-kira plus minusnya apa ya dibandingkan sama orang yang suka ceplos-ceplos. Yang pertama, kenapa orang bertele-tele atau suka menahan dan gak enakan? Karena ini sebenarnya budaya. Budaya gak enakan ini sebagai orang Indonesia sangat kental banget. Dan ini adalah budaya timur yang mungkin terwarisi oleh beberapa generasi. Ternyata melekat banget nih dalam semua aspek kehidupan kita. Mungkin karena budaya nggak enakan ini juga, kita tuh ngerasa seperti apa ya, ngomong sama orang lain tuh harus perlu high context gitu. Pakai kode-kode dan nggak langsung to the point, langsung sama intinya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang kenapa sih budaya ini bisa berkembang, mungkin kita punya satu perasaan yang disebut dengan tadi nih, nggak enakan itu, dan kita takut menyakiti orang lain. Tapi sebenarnya kita itu juga cenderung, kenapa kita nggak berani menyampaikan itu? Karena kita nggak mau tersakiti. Kita kayak memposisikan diri jadi orang itu sehingga kita nggak mau tersakiti, makanya kita hati-hati banget nih ngomongnya. Nah tapi ternyata nih teman-teman, kalau kita bilang tentang nanti takut nyakitin, bisa jadi orang itu nggak ada perasaan yang sama loh. Bisa jadi sebenarnya perasaan itu adalah perasaan kita sendiri. Ketika kita takut beranggapan buruk nih tentang orang tersebut gitu ya, atau dianggap buruk, bisa jadi sebenarnya ketika menyampaikan itu orang itu nggak apa-apa, baik-baik aja. Kita jadi takut nggak nyaman, hubungannya jadi nggak enak. Kalau aku sih sebenarnya lebih nyaman secara pribadi ya, lebih nyaman ketemu sama orang yang to the point aja, maunya apa dan gimana, daripada orang yang di belakang. Apalagi nih ada level yang sampai mereka tuh nyindir. Aduh, orang nyindir itu adalah orang yang paling nyinyir, yang paling sangat-sangat tidak gentle untuk ngomong langsung. Kalau emang nggak suka, ya udah pilihannya dua, diam atau ngomong langsung ke orangnya. Once kamu nyindir, kamu nyinyir, itu apa loh maksudnya? Kode-kode yang nggak jelas gitu, apalagi dilakukan di medsos. Teman-teman, pilihan kita untuk follow, unfollow, block, mute, hide, dan lain sebagainya itu fitur disiapkan untuk membuat kita memang secara psikologis siap dalam bermedia sosial. Tapi sebenarnya yang perlu lebih dipikirkan itu, apakah kita siap menggunakan media sosial ini? Artinya, kalau digunakan sebagai sesuatu yang sifatnya negatif, jangan pernah lupa bahwa rekam jejak digital kita tuh akan terus ada loh. Aku pernah punya cerita nih, salah satu temen aku, dia kayak mengunfollow sebuah akun yang kata dia, orang ini tuh negatif banget. Akun ini selalu ngomongin kejelekan orang lain dengan terang, tapi gak pernah mention orang itu. Sampai pada akhirnya dia risih dan dia mengunfollow akun ini. Padahal akun ini tuh akun yang menurut aku cukup punya kredibilitas profesinya, sehingga sebenarnya bukan saatnya untuk bisa melakukan penyerangan-penyerangan secara verbal yang ditujukan untuk oknum tertentu. Karena kalau aku lihat ini sebuah tabiat ya, yang diomongin tuh nggak cuma isu yang sama gitu. Semua isu diomongin, seolah dia adalah ahli segalanya selain bidangnya sendiri. Ahli segala bidang kecuali bidangnya sendiri. Nah, artinya teman-teman, kalau kita bicara tentang orang yang sukanya
nggak terang-terangan, ini ada dua masalah sih. Dia khawatir menyakiti perasaan orang lain atau dia takut hubungannya jelek dan dia mengambil ranah aman. Jadi cari aman doang, dia ngomongnya di belakang atau ngomonginnya di medsos, atau mungkin dia nggak ngomong sama sekali tapi dia menahan perasaan dia dengan tidak nyaman. Jadi kita harus gimana sih? Opsi yang kedua, kita jadi orang yang terang-terangan teman-teman. Mungkin kalau kita termasuk orang yang belak-belakan, cablak gitu ya, kita straightforward banget kita ngomong apa. Daripada ngomong bohong, better lie than telling the truth, daripada kita terus ngebohongin orang lain dan perasaan kita sendiri. Aku pernah sih ketemu juga sama tipikal orang ini. Awalnya menyakiti, awalnya kita bikin tersinggung, gak nyaman. Tapi begitu aku amatin, it's about that person, not me gitu. Jadi kayaknya dia gitu tuh sama semua orang. Emang dia modelnya sukanya ngomongnya cablak. Kalau kita main perasaan, rugi gitu kan. Dan kadang-kadang orang cablak ini tuh menghiasi kehidupan kita untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi sama diri kita. Karena kan selama ini orang ini cenderung kayak banyak yang gak ngasih tahu kita kan kalau kita salah atau kita kurang baik. Nah, orang-orang cablak ini sebenarnya kontrol kita nih untuk merasa bahwa kita itu tidak sempurna. Untuk membuat kita belajar sesuatu dari omongan mereka yang menyakiti kita gitu ya. Dengan intention yang pasti akan kerasa. Orang straightforward ini kebanyakan intentionnya tuh gak negatif loh. Mereka tuh cenderung ya emang kayak gitu cara komunikasinya. Nah susah ya, mau jadi yang pertama salah, yang kedua salah. Jadi kayaknya serba salah nih, mau straightforward juga kayak dianggap tukang yang cablak, mau dibilang kita gak pernah belak-belakan, kita dibilang tukang kode gak jelas. Jadi kayaknya pragmatis ini tuh menjadi sebuah isu yang menurut aku sangat dipengaruhi oleh background, keluarga, dan pola asuh. Apa sih yang membuat kita tuh bisa ada di tengah-tengahnya? Karena kalau terlalu berlebih pada satu pihak itu juga gak baik gitu kan. Jadi kalau kita bilang disinilah pentingnya komunikasi asertif. Yaitu kita menyampaikan sesuatu dengan positif tanpa maksud melukai perasaan orang lain. Orang yang cablak straightforward ini menurunkan tingkat kecablakannya untuk memilih kata-kata yang positif walaupun tetap telling the truth, tapi how to delivery-nya itu yang diperhatikan. Itu namanya asertivitas. Kalau yang si tukang nahan dan kode-kodean ini belajar untuk mengekspresikan perasaan mereka dengan kata-kata yang tepat, dan ini juga menurunkan tingkat kepasifannya untuk bisa asertif. Nah ini ketemu deh di tengah-tengah. Disclaimer juga nih ya, buat kamu yang sekarang, kalau kamu bisa mengatakan sesuatu itu sesuai tujuan kamu gitu ya, belum tentu orang lain itu bisa memahaminya. Itulah kenapa pentingnya kita belajar ilmu psikologi dalam berkomunikasi sehari-hari. Belajarnya kita berempati, belajarnya kita untuk merefleksikan perasaan kita, baik kita sebagai komunikator maupun sebagai komunikan atau orang yang mendengarkan orang lain bicara. So percaya deh teman-teman, jujur itu meskipun kenyataannya menyakitkan, belum tentu loh itu sesuatu yang salah. Karena lebih baik kita mendengar sesuatu yang nyata tapi jujur, daripada yang bohong tapi menyakitkan ketika kita tahu kebohongan itu di akhirnya. Nah, ketika straightforward atau jujur ini semua dilakukan dengan tulus dan asertif, pasti orang-orang ini bisa diterima dengan lebih baik. Nah, di episode sebelumnya mungkin teman-teman nonton yang tentang aku bahas jangan tanya kenapa. Bisa jadi orang-orang yang gak mau ditanya kenapa itu adalah orang-orang yang takut untuk menerima respon orang-orang yang straightforward tadi atau yang cablak belak-belakan. Ya gak sih? Coba kamu termasuk tim yang mana nih? Tim Namdosan lo salah ya? Atau tim Mr. Han? Jadi sebenarnya kamu termasuk tipe yang cablak ya, terang-terangan, straightforward, dan kamu suka kalau ditanya kenapa, atau sebaliknya kamu gak suka ditanya kenapa karena kamu tipe orang juga yang gak bisa menyampaikan apa yang kamu maksud, jadi cenderung lebih pasif. Aku pengen tahu dan kasih tahu alasannya kenapa. Kamu bisa kasih komen di kolom berikut ini. By the way, thank you banget ya. Akhirnya subscriber Analisa Channel melebihi Instagram Analisa Widyaningrum. Wow, thank you banget yang udah subscribe. Dan ini jadi semangat aku dan tim juga buat bikin konten-konten positif berikutnya. Kalau kamu pengen aku ngebahas sesuatu dan tim pengen ngebahas sesuatu, boleh juga lo kasih kolom di sini. Nanti bakalan dipin sama tim aku dan juga aku. Terima kasih ya. Assalamualaikum.